tulisannya? Lihat tulisan apa sih, Cak? Oh iya ya, ini paling si Rio kali, si Jajar. Kalau Rio tulisannya nggak begini, makanya lihat. Coba, gue mau lihat dong. Batu ini batu kuno bukan sih? Bisa jadi. Apa jangan-jangan ini batu peninggalan kerajaan zaman dulu? Wah, bisa juga tuh. Coba kita tanya kakek aja dah. Boleh. Kakek mana ya? Nah, itu kakek. Kita samperin aja yuk. Ayo. Hei, cucu-cucuku ya, kita ketemu lagi. Wah, kakek itu buku apa yang lagi kakek baca? Kayaknya menarik. Iya, ini kakek ini lagi membaca sejarah nasional nih, sejarah nasional Indonesia. Ini kita mau ngelanjutin cerita yang dulu ya. Oh, kok cincinnya ada tulisannya sih? Kayak batunya si Dino deh. Oh iya, ini ada tulisannya. Mana Dino? Dino. Ya. Wah, jangan-jangan batu itu juga peninggalan kerajaan Sriwijaya ya, Kek? Kerajaan Sriwijaya. Hah? Kita menemukan batu yang bersejarah. Sudah dapat duit dong. Apaan sih? Udah, biarin kakek lihat dulu batunya. Ah, kalau ini sih batu biasa. Ini batu biasa ini. Iya. Nggak jadi dapat duit dong. Duit. Kakek, ini batunya tadi aku tulis. Aku habis belajar nulis Jawa kuno. Soalnya habis baca buku sejarah. Sini. Sudah, kakak ingin bercerita melanjutkan yang kemarin sekarang tentang kerajaan Sriwijaya. Mau dengerin ya? Wah, mau kek. Benar sekali kek. Tapi jangan ngantuk lagi, jangan tidur lagi. Evan nggak boleh denger ya kek. Kenapa? Kok nggak diajak tidur lagi? Ya, semuanya boleh mendengarkan. Ya, Irfan jangan tidur lagi ya. Oke? Ya, sekarang akan kita mulai ceritanya. Kerajaan Sriwijaya. Agama Hindu dan Buddha merupakan dua agama yang paling awal masuk ke Nusantara. Ada yang tahu dari mana asal kedua agama ini? Keduanya berasal dari tanah India. Tapi bagaimana mereka bisa masuk ke Indonesia? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, agama ini dibawa oleh kaum agamawan yang datang jauh-jauh dari India untuk menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha. Dan yang kedua, agama ini dibawa oleh para bangsawan. Tapi ada juga yang berpendapat kalau kaum pedaganglah yang membawa ajaran Hindu dan Buddha sekaligus berdagang ke Nusantara. Tapi, apa iya Hindu dan Buddha cuma bisa dibawa oleh orang luar? Bisa saja ada orang asli Indonesia yang belajar agama di India, dan ketika pulang, ia menyebarkan ajaran yang telah dipelajarinya. Awalnya, agama ini cuma dianut sekelompok kecil masyarakat. Namun semakin lama semakin banyak pengikutnya, termasuk para bangsawan. Hal ini menyebabkan tumbuhnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Cerita pertama adalah tentang salah satu kerajaan Buddha terbesar di Indonesia. Namanya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di wilayah pantai timur Sumatera, kira-kira di daerah Provinsi Sumatera Selatan atau Jambi saat ini. Sriwijaya memiliki raja yang terkenal bernama Balaputradewa. Ibunya adalah Putri Raja Sriwijaya, sedangkan ayahnya
adalah Samaratungga, Raja Mataram kuno. Kekalahannya dalam perebutan tahta Mataram kuno dengan Pramodawardhani membuat Balaputradewa pergi ke tempat ibunya berasal. Nah, di sana Balaputradewa diangkat menjadi Raja Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memasuki zaman keemasannya. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi, sebelum para biksu belajar ke India, mereka akan belajar mengenai agama Buddha di Sriwijaya. Tidak hanya di tanah Sriwijaya saja, tapi Balaputradewa juga memperhatikan pendidikan agama Buddha hingga ke negeri seberang, seperti India dan Thailand. Kalau menurut prasasti Nalanda, kita ini bisa tahu jika Balaputradewa membangun asrama bagi para biksu yang belajar di India. Terus kalau menurut prasasti Ligor, Balaputradewa juga membuat bangunan suci di Thailand. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya ini menjadi penguasa lalu lintas pelayaran dan perdagangan di kawasan Selat Malaka. Nah, hal ini membuat Sriwijaya disebut sebagai kerajaan maritim pertama di Indonesia. Apakah kalian tahu seberapa penting peran Selat Malaka dalam aktivitas perdagangan masa lalu? Selat Malaka merupakan jalur laut yang ramai dilintasi kapal-kapal dagang. Ada yang tahu kenapa? Jadi begini, Selat Malaka ini merupakan titik tengah antara Cina dan India. Atau dengan kata lain, Selat Malaka ini merupakan penghubung antara India dan Cina. Hal ini membuat para kapal dari Cina yang hendak ke India dan sebaliknya harus melewati Selat Malaka. Kapal-kapal itu biasanya akan berlabuh sebentar untuk mengisi bahan bakar, makanan, air, atau keperluan lain. Selain itu, tidak jarang pula kapal-kapal itu memang sengaja berlabuh untuk mengambil barang dagangan. Karena perannya sebagai pelabuhan transit, wilayah ini sangat ramai disinggahi kapal-kapal dagang dari seluruh penjuru dunia. Balaputradewa belajar dari sejarah. Ia melihat keruntuhan jalur sutra sebagai jalur perdagangan karena banyak perampok. Nah, agar hal itu tidak terjadi di Sriwijaya, makanya Balaputradewa mengutamakan keselamatan dan keamanan para pedagang yang ada di wilayah Sriwijaya. Kemudian berkat upaya-upaya yang ia lakukan, Kerajaan Sriwijaya dapat bertahan sebagai pusat perdagangan internasional dalam waktu yang lama. Ini anak-anakku, cucu-cucuku yang mungkin bisa anak-anakku, cucu-cucuku lihat, saksikan hingga saat ini. Peninggalannya disimpan di Museum Nasional. Ya udah, nanti kalau pas hari libur kita semua, kakek sama kamu semua, cucu-cucu ke Museum Nasional ya. Iya, lihat peninggalannya. Oke, ya udah sekarang karena sudah sore, kita pulang, mandi, terus bubuk ya.